Halo dokter, ayo apakah dokter tahu buat mendeteksi dini kanker payudara, bagusan mamografi atau USG? Nah, dua-duanya ini kan sama-sama pemeriksaan pencitraan yang biasa dilakukan pada screening kanker payudara. Tapi, apa sih bedanya? Kita bahas dari mamografi dulu ya. Jadi, mamografi itu pemeriksaan radiologis yang menggunakan radiasi X-ray dosis rendah. Nah, waktu pengerjaannya, payudara pasien akan dikompresi ya, menggunakan plate seperti ini, supaya bisa dapat menampilkan gambaran jaringan di payudara secara keseluruhan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah adanya massa, gambaran mikrokalsifikasi, dan densitas pada payudara yang sering menjadi temuan awal dari kanker payudara. Kalau ada, kita perlu tes diagnostik lebih lanjut. Ini beda dengan USG. Kalau USG itu menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi, jadi bukan radiasi ya, di mana kita bisa nentuin kalau pasien datang dengan massa di payudara, massa itu solid, kistik, atau campuran. USG juga biasanya dipakai untuk memandu dokter saat biopsi. Udah gitu, USG ini bagusnya digunakan untuk pasien perempuan yang densitas payudaranya tinggi. Biasanya mereka yang di bawah 30 tahun. Soalnya jaringan fibroglandular mereka lebih banyak dibandingkan dengan jaringan adiposanya. Jadi kalau dilihat ada plus minusnya ya antara mamografi dan USG payudara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk kita ikuti e-course Alomedica sekarang. Oke, sekarang coba kita lihat hasil-hasil penelitian yang ada tentang mamografi versus USG payudara. Di tahun 2021, ada nih penelitian di Cina menelusuri lebih dari 2.000 kasus lesi ganas pada payudara. Nah, dilihatlah secara kilas balik. Dari sekian kasus itu, mana yang terdeteksi positif dari USG atau dari mamografi. Hasilnya, ternyata sebanyak 19% pasien kanker payudara memiliki hasil USG yang positif dan mamografi negatif. Sedangkan 2,3% pasien memiliki hasil USG yang negatif dan mamografi positif. Dari sini, ternyata USG dibilang lebih sensitif dan akurat dibandingkan dengan mamografi, walaupun tidak terlalu spesifik. Nah, itu satu penelitian ya. Coba kita lihat penelitian lain. Kali ini di Indonesia. Di penelitian ini, pasien yang diikutsertakan itu pasien-pasien yang belum pernah terdiagnosis kanker payudara sebelumnya, tetapi berisiko. Pasien-pasien ini semuanya menjalani pemeriksaan mamografi dan juga USG. Hasilnya, sekitar 33% pasien yang di USG itu dibilang negatif dan skala Bayracks-nya dihitung 1, tetapi begitu di mamografi naik jadi 2. Nah, artinya mamografi itu lebih sensitif mendeteksi kalsifikasi payudara. Ini juga sesuai dengan teori yang bilang kalau mamografi lebih sensitif. Makanya, si mamografi ini biasanya dijadikan gold standard untuk diagnosis kanker payudara. Cuma ingat, kenyataannya sering loh terjadi overdiagnosis atau positif palsu, karena balik lagi, klasifikasi yang dideteksi via mamografi itu bisa jinak ataupun ganas. Tapi, begitu hasilnya dibilang ada klasifikasi, pasien pasti takut ya. Awalnya cuma screening rutin aja, tapi kok hasil mamonya abnormal? Terus, karena hasil mamografi yang nggak normal ini, pasien jadinya kita periksa lebih lanjut. Contohnya pemeriksaan biopsi yang lebih invasif. Jadi, take home lessons-nya, 1. Mamografi dan USG payudara itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kapan digunakannya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. 2. Jika pasien muda atau hamil, gunakan USG payudara terlebih dahulu dibandingkan mamografi untuk screening kanker payudara. Karena tadi ya, USG itu tidak menggunakan radiasi dan lebih cocok untuk pasien usia muda yang densitas payudaranya tinggi. Dan yang ketiga, jangan merutinkan mamografi, tetapi cukup dilakukan pada pasien-pasien yang berisiko tinggi atau pasien dengan keluhan benjolan pada payudara yang mencurigakan. Dokter bisa review lagi tanda-tanda bahayanya di video ini. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.